Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Sesudah mengatakan semua itu, Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu dapat melihat?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Kata sebagian dari orang-orang Farisi, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Kata mereka kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Dia seorang nabi." Tetapi para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru sekarang dapat melihat. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu dia ini anak kami dan dilahirkan buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami juga tidak tahu. Tanyakanlah kepadanya sendiri, sebab ia sudah dewasa. Dia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Lalu mereka memanggil orang yang tadinya buta itu untuk kedua kalinya dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah dia itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami."
lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Siap supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, 3 bacaan yang baru saja kita dengar, keduanya bicara soal hal-hal yang kontras, yang kemudian yang ada di dalam hati setiap manusia, ada di dalam hati kita. Hal-hal yang kontras itu dalam bacaan pertama, misalnya sewaktu Tuhan menegur Samuel katanya, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Bacaan pertama, yang nampak, yang fisik diperlawankan dengan hati. Di dalam bacaan yang kedua, Paulus menulis kontras antara kegelapan dan anak-anak terang. Dan Paulus menggarisbawahi agar kita berkat baptis menjadi anak-anak terang. Kontras-kontras yang ada dalam bacaan pertama dan bacaan kedua itu kemudian dipakai oleh Yohanes untuk menyusun sebuah cerita bagaimana terang gelap, fisik tidak, melihat dan buta dipakai menjadi sebuah cerita tentang penyembuhan orang buta. Maka teman-teman sekalian, kisah penyembuhan yang baru saja kita dengar ini juga memperlihatkan bahwa kontras antara yang tampak dan hati, antara terang dan gelap, antara melihat dan buta adalah cerminan dari sikap hidup kita di hadapan Allah. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Maka berangkat dari kata-kata Tuhan Yesus ini, paling tidak ada 4 orang buta atau 4 kelompok orang buta yang ditampilkan di dalam Injil yang baru saja kita dengar. Pertanyaan untuk kita, siapa-siapa yang dimasukkan, digolongkan sebagai orang buta di dalam Injil yang tadi baru saja kita dengarkan? Yang pertama, yang dimasukkan di golongan menjadi orang buta adalah para murid Yesus. Para murid masuk kelompok orang buta karena pertanyaannya kepada Yesus demikian, "Guru, siapa yang berbuat dosa? Orangnya itu sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Pertanyaan ini tidak salah, tetapi pertanyaan itu memperlihatkan bahwa para murid jatuh dalam kebiasaan menghakimi, jatuh dalam kebiasaan menilai, tidak mencari penyelesaian, tetapi lebih menilai orang itu, bukannya mencari jalan keluar bagaimana bisa membantu orang buta itu. Tetapi pertanyaan juga menunjukkan
bagaimana para murid itu masih melihat bahwa sakit itu adalah hukuman dari dosa. Sikap demikian, sikap para murid itu tidak jarang juga menjadi sikap kita. Kebiasaan menghakimi, kebiasaan menilai, kebiasaan memberi cap, stigma pada orang-orang tertentu. Orang buta pertama dalam Injil yang dimaksud adalah para murid. Kelompok kedua yang juga masuk orang buta adalah orang tuanya si buta dan para kerabat si buta. Merekalah yang paling mengenal si buta. Mereka tahu sejak kecil sudah lahir buta. Dan sekarang melihat. Dan anak itu mengatakan bahwa Yesuslah yang memelekkan dia. Tetapi orang tuanya tidak berani untuk menjadi saksi. Untuk mengatakan Yesus yang telah menyembuhkan anak itu. Mereka takut dikucilkan. Maka mereka berkata, tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Melemparkan tanggung jawab kepada anaknya. Mengenal dia sudah dewasa, bisa bertanggung jawab sendiri. Jangan melibatkan aku, jangan melibatkan kami. Bukankah sikap demikian juga kadang-kadang menimpa kita? Kita tahu kebenaran, tetapi kadang-kadang kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Kita takut dikucilkan, kita takut disingkirkan, atau kita takut kalau ketahuan bahwa kita ini pengikut Kristus. Bukankah sikap demikian juga kadang-kadang menimpa kehidupan kita? Karena nama Kristus kita takut dikucilkan oleh orang-orang di sekitar kita. Padahal kita dipanggil untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan. Siapa yang buta? Murid-murid Yesus, orang tua dan kerabat-kerabat si buta. Yang juga masuk kelompok orang buta adalah orang-orang Farisi. Mereka ini dibutakan oleh kekuasaan dan gengsi, sehingga jatuh dalam kesombongan. Dengan alasan bahwa peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat, orang-orang Farisi mencari dalih, mencari alasan untuk bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Kesombongan itu telah membuat orang-orang ini bahwa semua dianggap salah, semua dianggap bodoh, semua dimarahi oleh orang-orang Farisi. Mereka tidak mau mengakui bahwa sang terang sedang datang mengusir kegelapan. Bahwa utusan Allah sedang datang di tengah-tengah mereka. Yesus yang berkeliling untuk berbuat baik, menyembuhkan orang, tidak mereka tangkap sebagai utusan Allah. Karena kehadiran Tuhan Yesus yang berbuat baik, berbuat kasih, justru dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Kelompok tiga yang buta adalah orang-orang Farisi. Maka para murid, orang-orang Farisi, orang tua si buta, dan yang keempat adalah si buta itu sendiri. Karena memang demikianlah dikatakan Injil. Si buta ini memang diceritakan Injil sebagai secara fisik
dia itu memang buta sejak lahir. Meski ia buta, tetapi karena kepercayaannya, pengakuannya bahwa Yesus adalah nabi, maka si buta ini mendapatkan rahmat kesembuhan. Ia dapat melihat. Dalam dirinya kegelapan itu telah diusir. Si buta mendapat terang. Si buta mendapat iman. Dan imannya itu ia katakan pada waktu disedesak-desak oleh orang-orang Farisi, si buta yang telah disembuhkan itu mengatakan demikian. Apakah orang itu yang dimaksudkan Yesus? Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, bahwa tadinya aku ini buta, tetapi sekarang dapat melihat. Dan kita tahu, kata si buta itu, bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Maka ia adalah seorang nabi. Imannya, pengakuannya, perjumpaannya dengan Yesus itulah yang membuat orang yang tadinya buta itu terus berani bersaksi. Dia tidak takut dikatakan bodoh, tidak takut dimarahi, tidak takut dikucilkan. Dan orang itu akan menegaskan satu kali lagi imannya sewaktu ia berjumpa kembali dengan Yesus. Di akhir Injil dikatakan bahwa orang itu akhirnya diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Dan Yesus mendengar itu, maka Yesus menjumpai orang itu dan berkata, "Percayakah engkau kepada Putra Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia. Dia yang sedang berbicara denganmu, itulah dia." Injil mengatakan orang itu berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Itulah kisah orang buta. Para murid, orang tua si buta, dan orang-orang Farisi melihat peristiwa penyembuhan orang buta ini hanya dengan mata fisik. Hati mereka tidak mampu menangkap tanda kehadiran Allah. Kebiasaan, rasa aman nyaman, ketakutan, dan kepentingan diri telah membutakan mata hati mereka untuk melihat kehadiran Yesus, sang terang yang tengah datang. Saudara sekalian, selama masa Prapaskah, kita diajak untuk menata hidup. Kita diajak untuk mengatur kehidupan kita lewat doa, lewat amal bakti, lewat pantang dan puasa. Semoga olah rohani itu membuat hati kita semakin tajam di dalam melihat belas kasih Allah. Kehadiran Allah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan harian kita. Allah yang terus berkarya di sekitar kita lewat orang-orang di sekitar kita.
Semoga mata hati kita selama masa Prapaskah ini ditajamkan oleh rahmat Tuhan yang sedang datang sebagai terang. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.